Misteri gadis penjual jamu yang hilang di lintas Sumatera. Di pedalaman Sumatera, jalan itu seperti urat nadi desa yang menghubungkan kehidupan, tetapi juga menjadi penghubung kematian. Dikenal dengan nama Jalan Rimba Hitam. Jalan ini dikelilingi oleh hutan lebat dan patok-patok kuburan tua yang seolah menjadi saksi bisu kisah kelam di sekitarnya. Warga desa tahu, jalan itu memiliki cerita mistis, bayangan yang melintas tanpa bentuk, bisikan-bisikan halus di tengah malam, dan penampakan seorang perempuan berselendang putih sering menjadi perbincangan di warung kopi. Bagi mereka yang nekat melewati jalan itu, rasa takut selalu membayangi, meskipun belum ada yang benar-benar bisa membuktikan kisah seram itu. Namun bagi Darto, seorang supir truk pengangkut hasil tani, cerita-cerita itu hanya omong kosong. Baginya, cerita tentang hantu hanyalah akal-akalan warga untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai suatu malam, ia mengalami sesuatu yang mengubah pandangannya selamanya. Di desa sebelah, seorang gadis bernama Sari menjalani hidup sederhana namun berat. Kehidupannya diisi dengan menjajakan jamu tradisional dari pagi hingga senja. Keindahan wajahnya selalu menjadi buah bibir, tetapi Sari menyembunyikan luka batin yang tak terucapkan. Sari tinggal bersama ayah tirinya, Pak Hadi, seorang pria bertemperamen kasar. Sejak ibunya meninggal, Sari menjadi tulang punggung keluarga. Meski bekerja keras, Pak Hadi tak pernah puas. Bahkan ia sering memaksa Sari untuk menerima lamaran dari lelaki kaya di desa. Sesuatu yang selalu ditolak oleh Sari dengan tegas. Suatu hari, Sari memutuskan menjual jamu di desa lain yang harus dilalui dengan melewati jalan rimba hitam. Meskipun banyak yang memperingatkannya, Sari tetap berangkat. Baginya jalan itu hanyalah sekadar jalan biasa, meskipun gelap dan sepi. Malam itu, Sari selesai menjajakan jamunya lebih lambat dari biasanya. Jalan pulang begitu sunyi. Hanya ada suara angin yang berhembus dan dedaunan yang bergesekan. Ia berjalan sambil membawa bakul jamu. Namun perasaannya mulai tak tenang. Langkah kakinya terasa berat. Ia merasa seperti diawasi. Saat ia menoleh ke belakang, bayangan seseorang melintas cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba tetap tenang. Tiba-tiba, di depan matanya, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih yang lusuh. Wajahnya tidak jelas, tetapi mata kosong itu menatap tajam ke arah Sari. Sari berteriak, namun suara teriakan itu lenyap di telan malam. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan bakul jamu Sari di tepi jalan rimba hitam. Namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Setelah kepergian Sari, cerita tentang sosok perempuan di jalan rimba hitam semakin sering terdengar. Penduduk desa mengaku melihat Sari berjalan dengan bakul jamunya, memanggil nama-nama yang tak jelas, atau menangis di pinggir jalan. Ayah tiri Sari, Pak Hadi, mulai menjadi pusat kecurigaan. Banyak yang percaya bahwa ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Sari. Namun tanpa bukti, semuanya sebatas rumor. Di sisi lain, seorang jurnalis muda bernama Ratna tertarik dengan cerita ini. Ia merasa bahwa kisah Sari lebih dari sekedar cerita hantu. Baginya ada sesuatu yang tersembunyi di balik misteri jalan rimba hitam, dan ia bertekad untuk mengungkap kebenaran. Ratna tiba di desa itu dengan membawa alat perekam dan kamera. Ia mulai bertanya kepada warga tentang Sari dan jalan rimba hitam. Beberapa warga berbicara tentang penampakan Sari, tapi ada juga yang menceritakan perilaku kasar Pak Hadi.
terhadap Sari sebelum ia menghilang. Malam itu Ratna memutuskan untuk melewati jalan rimba hitam seorang diri. Dengan perasaan gugup, ia berjalan di sepanjang jalan yang sunyi. Kamera di tangannya merekam setiap langkah. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah patok kuburan tua dengan tanah yang terlihat pernah digali. Dengan bantuan penduduk, Ratna melaporkan temuan ini ke polisi. Setelah penggalian dilakukan, mereka menemukan tulang belulang manusia yang terbukti sebagai milik Sari. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa Sari dibunuh oleh ayah tirinya sendiri. Pak Hadi mengaku setelah tekanan polisi bahwa ia membunuh Sari karena menolak menikah dengan pria yang ia pilih. Ia mencoba menyembunyikan tubuh Sari di bawah patok kuburan, berharap cerita mistis jalan itu menutupi perbuatannya. Warga desa marah besar. Pak Hadi ditangkap dan dihukum atas perbuatannya. Namun meskipun kebenaran telah terungkap, bayangan Sari masih sekali terlihat oleh mereka yang melewati jalan rimba hitam. Banyak yang percaya bahwa arwahnya masih mencari kedamaian yang belum sepenuhnya ia dapatkan.